selama battle round 1 tuh apa ya? Sebenarnya ini sangat personal sih. Jadi aduh kayak mau sejujurnya perjalanan ini tuh emang capek ya gitu. Tapi kaitannya tuh sebenarnya aku tuh cukup merinding ya sama tentang culture future ini karena topiknya tuh sangat dekat sama aku. Di sini tuh aku ngebawa gamelan karena sebenarnya aku tuh inget sama papa aku. Beliau itu guru karawitan dan aku besar di situ ya. Dibesarkan di situ, tapi selama ini aku tuh nggak pernah mencoba mencari makna dari si gamelan itu gitu. Banyak hal ya, salah satunya adalah kekompakan, persahabatan gitu ya. Di sini kita juga mendapatkan banyak saudara baru dan peluang kolaborasi seperti itu. Bagi saya itu yang lebih penting sih. Jadi gini, saya mau tanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari Anthony sampai ke Kevin. Happy nggak dengan kepemimpinan Dea? This is your time. Sekarang segrup berdelapan tapi Anda sebenarnya berkompetisi satu sama lain. Happy tidak dengan kepemimpinan Dea? Angkat tangan. Siapa yang happy? Kalau dikeluarin bareng-bareng happy juga? Mau? Ada yang mau menurunkan tangan? Ada yang mau menurunkan tangan? Oke. Gia, turun tangan. Kalau dikeluarin rame-rame nggak happy sih. Makanya, ini kan ngikut nih. Mentang-mentang idenya dari Dea, ngikut semua. Saya nanya Dea, ada nggak dari 7 anggotamu ini menurutmu yang paling tidak berkontribusi? The weakest link. Yang paling lemah. Kalau kamu bilang semuanya sama, ya I know you. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Semuanya punya porsi masing-masing kita. Memang Sama? bentuk kolaborasi, Ya betul. oke, semuanya punya. Kan ada yang paling banyak, ada yang paling kecil kamu. Siapa yang paling kecil kontribusinya? Nggak ada juga. Sama? Sama. Nggak ada. Ya udah. You decide ya. Sebetulnya triggernya tuh tadi sih, waktu teman-teman ditanya tentang kepemimpinan aku, ditanya sama Dekom sama Pak Helmi kayak, kalian semua happy nggak? Kalau happy atas kepemimpinannya dia, tolong angkat tangan. Dan semuanya tuh angkat tangan. Tidak ada keraguan satupun untuk menurunkan tangannya ya, kecuali ketika dibilang kalau misalkan bubar kayak dikeluarkan semua mau nggak gitu, ya itu wajar lah gitu. Tapi ketika aku ditanya mana dari anggota tim tuh yang paling lemah tuh, aku nggak bisa jawab. Aku nggak mau ngejawab gitu. Dan yang bikin aku nangis ketika keluar dari ruangan, temen-temen tuh bilang ke aku, Dea padahal nggak apa-apa, kamu bilang aja. Terus aku bilang, kalian aja nggak ninggalin aku nggak mungkin ninggalin kalian gitu. Aku sih sebenarnya nangisnya bukan karena sedih ya, tapi karena aku ngerasa grateful dan happy banget. Saya dapat kabar dari coach ini tim yang paling banyak berkonflik. Kok sekarang kayaknya adem-adem aja? Udah islah atau apa? Saya selaku leader mungkin ya, kalau konflik sih enggak ya, cuman mungkin semuanya sangat-sangat strong, semuanya juga. Kok lemah semua nih sekarang? Saya mau nanya coach, jumpa kak? Ya konfliknya lebih ke konteks ada banyak perubahan dan idenya masing-masing. Ya tadi, karena mereka rata-rata alpha. Bagus dong. Jadi speak up terus, ya memang kalau satu grup alpha semua, Begini ini jadinya. Cuman benar, pada saat mereka muncul, ujung-ujungnya
saling bagi porsi. Kelemahan Alfa kan begitu dibilang sering konflik malah jadi banyak diem. Mungkin sedikit nambahin Pak dan Coach, kita nih tim yang sangat ekspresif. Kalau lagi sedih, sedih. Kalau lagi senang, senang gitu. Jadi mungkin kelihatannya kalau lagi cerewet, banyak yang cerewet. Kalau yang lagi diam, Kayaknya gitu, kamu berarti sendiri yang fokus. cerewet tuh. Gitu Coach, betul. Jadi Argumentatif atau defensif nih? Karena kalau saya lihat dari tadi defensif. Kalau ada 4 dari Anda yang harus keluar. Ya, 4 dari Anda harus keluar malam ini. Tolong tunjuk orangnya. Silakan dari Wiko dulu. Mas Dava, 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 Dava. Dapat kamu 7 orang memilih kamu semua. Ya. This life. Cuman, Bukan 4. cuman kalau saya dikasih kesempatan untuk nyebut 7, saya sebut semua. Mereka semua nyebut namaku, jadi ku balikin. Kalau aku dapat slot 7, ku sebut 7-7-nya. Ih gila, lu bertujuh keren semua. Ayo adu sama gua, siapa yang dapetin duit dari project ini, gas sekarang. Tuh gitu gue biarin pitch kemarin biar jadi pitch sampah tampil di sini. Cuma memang cara kerja kita beda semua. Dan gua nggak tahu ya. Padahal kan mereka CEO ya. Which is mereka harusnya bisa nilai orang dan sudah ketemu banyak model orang. Lu jangan ngilang mulu. Yang lain udah pada kerja. Padahal itu deck beres, itu gue kerjain. Logo, konsep, even research. Yang terakhir tuh pas market validation. Itu pertanyaannya menurutku ampas pertanyaan yang dibuat tim survei. Kata gue, ih gila lu pada ya. Lu berenam lawan gue sendiri, ayo adu. Ya founder itu biasanya berinisiatif, ego gitu. Bagaimana akhirnya mereka membuat sebuah game ya terdiri 8 orang di mana pemimpinnya itu 1 dan memimpin 7 orang yang semuanya sebenarnya leader-leader di perusahaan yang lain. Di situ memang ya ada yang siap menjadi follow up, menjadi anggota grup, ada yang tidak siap, ada yang keluar egonya, ada yang mendominasi. Jadi itu menurut saya latihan yang sangat luar biasa. Jadilah orang yang bisa memimpin dan juga orang yang bisa dipimpin. Mentalitas go big or go home gitu. Kayak yang kita lakukan itu sangat beresiko sekali. Sangat bisa dibilang, wah ini kalau beneran gagal, kayak keluar satu tim tuh kayak bisa gitu. Yang dibawa besar tapi kesiapannya kan juga harus diukur ya. Timnya apakah siap. Nah itu kalau timnya nggak solid, timnya nggak kuat, kayaknya beneran go home itu. Ya, seperti kita ketahui ini memang proses ya. Ini adalah sebuah program yang nantinya akan mendapatkan beberapa orang yang kita akan berikan hibah modal usaha. Jadi artinya di antara kalian ber-24 malam ini memang harus ada yang keluar. Saya harap juga kalian semua belajar dan mendapatkan pelajaran yang cukup nantinya bisa berguna buat perkembangan bisnis Anda. Jadi akan saya panggil kalian berdua-dua. Yang saya panggil namanya tolong maju ke depan. Oke, saya panggil yang pertama Anthony dan Rama. Dian, Jonathan.
Ya mungkin kalau penyebabnya sendiri sih menurutku dari segi kontribusi mungkin ya. Kontribusi mungkin aku sangat kurang sih. Tapi ya bebas ya, karena aku nggak tahu secara penilaian apakah memang benar-benar kontribusi. Karena kalau secara kontribusi jujur memang dari aku sendiri kurang ada space aja sih buat bisa contribute ke sana. Kevin, Jonathan? Menurut pendapat teman-teman mungkin aku nggak kerja, tapi selama ngerjain Pistek, aku tuh selalu bertanya gitu loh ke tim aku, apa sih yang bisa aku bantu, apa sih yang bisa aku lakukan, dan selama ini mereka nggak ngasih gitu loh. Jadi aku sendiri bingung mau ngerjain apa. Didi, Fafas? Jujur ya perasaannya sangat lega lah, kayak ada beban yang berhari-hari ini kayak kerasanya berat banget tuh, kayak lepas gitu, tapi gak bisa. Tapi di sisi lain juga kayak ya ini sih lepasnya sebentar ya. Sebenarnya pasti sedih lah karena kita beberapa hari ini tuh emang kompak banget. Kita salah satu kelompok yang mungkin gak pernah ada konfliknya sampai akhir bahkan. Nothing tulus sih sebenarnya. Kayak apa ya? Kalau emang harus gugur, ya udah. Toh penilaian orang lain kan di luar kendaliku juga. Cuma yang aku tahu, aku udah berusaha semaksimal itu. Jadi ya udah. Aku bersyukur bisa kenal kalian-kalian yang sekeren-keren itu, tetap semangat di real life. Buat teman-teman yang lain, tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik. This is sebuah pelajaran yang menurut saya bukan hanya sekedar menang atau kalah, tapi prosesnya kita, apa yang kita pelajari, networkingnya, itu yang lebih berharga sih. Kalau dari Dekom tadi inputnya bagus banget, pentingnya data juga. Kita mungkin tadi masih kurang detail buat datanya. Itu adalah insight yang bakal aku pakai buat the next challenges. Sebenarnya masukan dari Dekom itu adalah hal yang memang kami butuhkan gitu, terutama aku butuhkan gitu, betapa pentingnya menguasai diri gitu ya. Walaupun despite apapun yang terjadi di belakang layar tuh sebenarnya orang-orang yang menonton gitu, orang-orang yang mendengarkan presentasi kita tuh tidak punya urusan gitu tentang hal itu. Jadi mereka taunya apa yang tersaji di depan gitu, dan aku belajar banget tentang gimana harus mengelola lagi diri aku sih. Itu adalah sebuah hasil yang harus dihargai. Surprisingly semua juga align dengan apa yang Mangkunegaran pikirkan, apa yang Mangkunegaran jalankan gitu. Jadi culture future-nya pun nyampe. Jadi happy sih saya melihat apa yang sudah dikerjakan, dan juga melihat teamworknya dan lain-lain itu oke. Dari Mangkunegaran tentu dengan dunia budaya, lalu dari DSC dengan dunia entrepreneurship. Itu kolaborasi yang cantik jika dikawinkan gitu. Dan akan menjadikan hasil yang baik, karena budaya itu kan sustain ya. Kita bisa melihat bahwa kebudayaan tuh bisa juga untuk dijadikan hal seperti ini. Karena budaya itu kan juga perlu hidup. Harapannya ke depan semoga bisa berjalan dengan baik terus, dan juga apa yang sudah berjalan ini
bisa menambah wawasan dan meninggalkan kenangan yang baik bagi kita semua. Ya, kolaborasi itu kan harus saling memahami pertama, saling menerima, ya, dan kemudian melangkah kepada tujuan yang sama. Kalau tujuannya tidak sama atau berbeda, pasti kolaborasinya tidak sinergis begitu. Di SC ini kan prinsip 3P itu juga tetap jadi satu patokan. Ya, bagaimana dia memahami dalam nilai paham itu, bagaimana dia memahami posisi dari masing-masing pihak gitu ya, baik pihak yang kolaboratornya maupun kolaboratinya gitulah kira-kira. Begitu juga kepiawaian dalam mengelola kolaborasi yang akan dijalankan. Dan ketiga pasti berkaitan dengan persona atau karakter dari masing-masing pihak untuk saling, ya namanya kolaborasi pasti ada yang ngalah, pasti ada yang mau menerima, pasti ada yang ngelit dan sebagainya. Jadi kalau prinsip-prinsip itu dijalankan dengan baik, pasti terjadi kolaborasi yang baik juga. Dari keragaman budaya, tidak ada benar dan salah. Hanya ada penghargaan dan penghormatan. Dan kolaborasi yang baik menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi kekayaan Nusantara, termasuk kekayaan kulinernya. Setiap daerah memiliki cita rasa, cerita, dan identitas yang bisa menjadi kekuatan baru. Setelah ini, para challengers akan dihadapkan pada tantangan nyata berikutnya. Menggali, memahami, dan memanfaatkan potensi kuliner Nusantara. Disinilah kemampuan mereka membaca peluang, bekerja sama, dan menghadirkan nilai baru akan benar-benar diuji. 18 challengers terpilih dan akan melangkah ke tahap battle round kedua. Menghadapi tantangan nyata untuk menginovasikan kuliner Nusantara dan merespon isu ketahanan pangan.